Pemirsa, kasus dugaan Pertamax oplosan kini menjadi salah satu isu besar yang menyedot perhatian publik. Laporan tentang kerusakan kendaraan usai mengisi Pertamax di sejumlah SPBU membuat masyarakat resah. Kasus ini memunculkan desakan agar Pertamina tidak hanya sekedar menyelidiki, tetapi juga memberikan kompensasi nyata kepada konsumen yang merasa dirugikan. Tim kami mencoba menelusuri jejak lebih jauh, berikut liputannya. Simsalabim, Pertalite jadi Pertamax. Itulah yang diantaranya dilakukan oleh 7 tersangka, 4 diantaranya pegawai Pertamina agar mendapat keuntungan. Mereka adalah RS Dirut PT Pertamina Patraniaga, SDS Direktur Optimasi Feedstock dan PT Kilang Pertamina Internasional, YF Dirut Pertamina International Shipping, dan AP Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Selain menyulap Pertalite menjadi Pertamax, para tersangka juga merugikan negara dengan merugikan beragam komponen hingga total kerugian yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Kini masyarakat mengeluh mengenai harga BBM yang begitu naik dan mengkhawatirkan mengenai kualitas BBM yang kini dioplos. Selain nilai kerugian negara yang fantastis, masyarakat merasa tertipu. Pertama kan 13.000 ya. Kalau memang dapat bensinnya Pertalite gitu ya rugi besar lah. Beda 3.000 lagi sekarang harganya. Berarti merasa dirugikan, Pak? Rugi banget. Apalagi sampai ada kabar tadi kan Abang bilang dioplos gitu ya. Kalau misalnya motor saya rusak gimana tuh, Bang? Kalau misalkan ada kejadian kayak pengoplosan gini kan kita nggak tahu ya, apalagi kandungannya dari pengoplosan itu seperti apa, berbahaya atau tidaknya bagi kendaraan kita nggak tahu. Kejaksaan Agung membongkar kasus tata kelola minyak mentah dengan total kerugian negara mencapai 193,7 triliun. Dari jumlah itu, kerugian terbesar terjadi pada tahun 2023 dalam bentuk kompensasi dengan nilai fantastis 126 triliun. Modus para tersangka seperti dijelaskan Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar adalah dengan melakukan kong kali kong. Mereka memanipulasi kondisi hingga negara terpaksa melakukan impor BBM. Tidak berhenti di situ, para tersangka juga mengimpor BBM jenis RON 90 atau Pertalite namun dilaporkan sebagai Pertamax. Dengan cara ini, harga pembelian yang lebih tinggi membuat mereka mendapatkan kompensasi dan subsidi dari pemerintah setiap tahun. Apakah itu berarti masyarakat yang membeli Pertamax mendapat bensin oplosan? Pertamina angkat bicara soal ini. Menurut PP Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso, terjadi kesalahpahaman di masyarakat soal Pertamax oplosan. Fajar mengatakan Kejaksaan Agung sedang mendalami pembelian RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Kejaksaan Agung tidak menyebut ada Pertamax oplosan beredar. Fajar mengatakan masyarakat selama ini menerima BBM sesuai dengan yang mereka beli. Pemirsa, kasus dugaan Pertamax oplosan ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan pengawasan ketat dalam distribusi energi nasional. Masyarakat kini menunggu langkah nyata Pertamina. Apakah benar akan ada kompensasi bagi konsumen yang dirugikan, atau kasus ini hanya berakhir dengan janji investigasi tanpa kejelasan? Yang jelas, publik berharap kasus serupa tidak akan terulang kembali, dan kepercayaan terhadap kualitas bahan bakar Indonesia akan segera dipulihkan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Anda.